Agus, tapi sudah di Bapak Sudarto, tapi tertarik juga. Jadi artinya generasi milenial pun tertarik juga dengan serangga. Ini gimana ceritanya Pak Agus? Oh iya Pak, Nah, itu kalau itu saya bukan milenial Pak, saya sebetulnya sudah tua juga Pak. Jadi oh, so, wajahnya muda ya Pak ya? mungkin karena semangat Semangatnya saya muda. semangat muda ya kan Pak. Wah itu lain. Iya. Jadi saya itu Pak Darto, Pak Darmono itu guru saya langsung juga dulu Pak. Jadi dulu Iya, saya iya. mahasiswanya. Jadi guru saya itu langsung itu ada Pak. Baik Pak Darto itu dulu ketua kelompok peneliti saya di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Saya masuk, Oke. bos saya itu ya Pak Sudarto. Jadi saya mentor saya itu ya Pak Darto, saya diarahkan ke sana kemari Pak Darto Pak. Wah, Oke, jadi yang alhamdulillah. rekrut. Kemudian waktu sekolah itu waktu ujian sekolah saya di IPB dulu itu juga pembimbing penguji dari luarnya Pak Darmono lagi Pak. Nah, jadi guru-guru Oh, saya semua jadinya. Wah itu nanti kalau waduh. kalau berdebat ya agak ngeri-ngeri sedikit ini Pak. Nah, Iya betul Pak iya. ya. Tapi Jadi kalau pertemuan. ditanya kenapa serangga Pak, wah itu karena tugas negara Pak. Wah tugas Oh, negara. Jadi waktu kerja di Pusat Penelitian Kelapa Sawit ini kan nama bagiannya itu kan ini Pak, eh, kelti hama dan penyakit kan gitu. Kebetulan saya memang sekolahnya fitopatologi penyakit, tapi setelah kerja diwajibkan ngurusi yang serangga-serangga juga, yang hama juga Pak. Jadi ya wajib. Nah jadi ya gimana lagi ya, terpaksa gitu, tapi ya kita tekuni Pak. Jadi ya itu tadi faktor kesalahan sejarah masuk Pak, tapi ya saya Oke. tekuni Pak. Gitu kira-kira gitu Oke, Pak. kayak Iya, gitu iya. Pak ya. Iya. Jadi ada unsur bela negara Pak ya Oh melalui iya serangga. betul Pak. Ya, keren lain. Jadi ini memang artinya banyak sekali dari PPKS. Rasanya juga Pak Darmono juga pernah di PPKS ya, tapi di karet atau di apa sawit ya Pak Darmono? Kalau mau cerita sedikit nih, kalau Pak Darmono ini kelihatannya sudah di mana-mana nih. Katanya tadi penguji juga. Mudah-mudahan kita nggak diuji hari ini. Baik, Pak Yuga, terima kasih. Bang tanduk itu menyerang TBM, ternyata tidak. Tanaman tua pun menyerang. Nah, kira-kira berapa persen sih Pak? Dan yang pernah diteliti probabilitanya berapa persen kira-kira pada TBM, dan berapa persen kira-kira serangan itu terjadi pada masa TM? Artinya tanaman belum menghasilkan dan masa tanaman menghasilkan. Kira-kira probabilitasnya? Iya, ya, terima kasih Pak. Jadi salah satu tadi Pak Darto menyampaikan bahwa karena populasi sudah tinggi ada aplikasi Tankos, apabila aplikasinya tidak betul tadi ya kan, bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis jadi breeding site. Kadang memang satu pun ada jadi breeding site, tapi sudah mengurangi itu Pak. Tapi saya di sini menyampaikan bahwa ya efek samping dari Tankos sebagai mulsa itu kita jangan takut Pak, karena manfaat dari Tankos untuk kesuburan tanah tadi luar biasa. Saya sangat setuju Pak untuk sustainability, kemudian tanaman yang seger. Kalau ada hama ya kita kendalikan gitu. Tadi itu artinya tidak sebanding dengan manfaat dari Tankos. Oleh karena itu serangga ini juga seperti kita juga Pak. Ini apa ininya perilakunya. Oh, gitu. Ya, kenapa Pak? Mereka ini tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi gini Pak. Jadi Ya, dia ya. sebenarnya suka yang muda-muda Pak. Sama dengan kita. Sama ya Pak. Sama. Oke. Yang prioritas Oke. pertama kan suka yang muda. Kalau yang muda habis nyerang yang tua juga Pak. Kan gitu. Nah, Ya, itu. ya, ya. Artinya Jadi kecerdasan apa seekor serangga ya, kecerdasan serangga. iya. Oke. Jadi Oke. ini Pak, itu karena kan sudah mulai habis yang TBM terserang tadi Pak Darto menyebutkan. Tetapi kalau populasi sangat tinggi, itu ya bisa menyerang yang tua itu tadi Pak, tanaman TM. Ya. Nah ini Oke. kami pernah melakukan apa ya rekomendasi Pak. Oh ini luar biasa. Jadi yang tanaman kalau yang TBM terserang itu biasa Pak. Yang TM itu sampai di replanting Pak, karena orites. Artinya apa? Serangannya luar biasa. Pucuknya jebol semua Pak. Jadi rekomendasinya ini replanting karena serangan orites. Itu pernah terjadi, kami sarankan. Artinya luar biasa. Jadi kalau di persen-persen ya yang TM tadi Pak, itu ya pernah sampai hampir 90%. Apalagi yang TBM, serangannya luar biasa, banyak yang gagal.
saya pernah menangani yang 2000 hektar Pak. Wah kok luas. Dan kalau di pertanyaan Pak Yudo tadi menyampaikan bahwa berapa persen sih, dan kebetulan saya ngikuti yang PSR itu juga Pak, karena kebetulan kami PPKS menyediakan apa ya kan bibitnya, sehingga itulah masalah utama teknis di PSR itu salah satunya serangan Orites yang rata-rata saya lihat di Serdang Bedage, di Musi Banyuasin, di Rio itu kisarannya 15-20% Pak. Wah itu real data yang nyata itu. Wah. 15-20% Pak. Iya, dari tanaman yang sudah di dalam bentuk tanamannya. Iya, yang rusak Pak, yang rusak bahkan sempat harus diganti Pak. Kalau udah melungker udah jelek itu udah ini nyusul menjadi tanaman TM nanti udah berat. Sehingga beberapa harus harus diganti. Dan kerugiannya yang utama adalah dia memperpanjang masa TM-nya TBM-nya jadi lama kan gitu. Dan karena ini Bapak menanyakan berapa persen serangan. Kalau menurut saya ini sudah terjadi suksesi hama utama tadi Pak. Menurut saya sekarang Orites itu menjadi nomor satu. Nomor satu ya. UPDKS ulat pemakan daun kelapa sawitnya Pak Darto itu udah mulai bergeser Pak. Kalau UPDKS kan jarang mati tanaman. Kalau Orites ini bisa sampai mati Pak. Nah inilah gawatnya kumbang tanduk yang disampaikan oleh petani-petani itu sering kali kami menerima keluhan-keluhan ini. Tapi ya insya Allah bisa dikendalikan. Kira-kira gitu Pak. Begitu ya. Artinya kalau disebut tadi katakanlah ya belum sebuah angka pasti 20% di awal itu sudah terlihat ya serangannya terhadap TBM tanaman belum menghasilkan atau tanaman muda. Artinya PSR yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah, oleh teman-teman petani itu menjadi terpapar sangat besar sekali Pak ya kalau kita nilai rupiah ya. Loh besar Pak. Ya makanya tadi Bapak pas sekali di awal pembukaan. Ya, bagaimana mata anggarannya nggak pernah untuk mengendalikan itu Pak, itu kan bingung. Kalau yang lain posnya tadi jelas bibit ini untuk pengendalian hama nggak ada, padahal berdasarkan sejarah PSR selama ini masalah realnya adalah serangan Orites Pak, kan gitu yang sampai 15-20% gitu. Kan cukup banyak juga itu. Cukup besar Pak ya, karena TBM sendiri kan kita harus menunggu paling tidak 48 bulan, 50-60 bulan. Tapi pada saat itu sudah terserang kita harus mengulang lagi kan karena masih betul Pak. Panjang. Artinya resikonya cukup besar. Nah, saya coba mau tanya dengan Pak Darmono lagi tidak di tempat. Pak Darmono, ini sudah punya perhatian nggak atau sudah punya pemahaman yang cukup baik nggak tentang resiko yang dimunculkan oleh serangga bernama kumbang tanduk ini Pak? Iya. Dari segi selama ini kalau diskusi dengan beberapa bapak-bapak yang pemangku ini nampaknya sebetulnya sudah tahu Pak, apalagi rakyat yang sudah tahu bahwa untuk menjalankan program PSR ini salah satu kendalanya ya serangan Orites kumbang tanduk ini tadi. Tapi saya balik ke seperti Pak Darmono lagi, jadi bentuk itu ya dalam bentuk ini menurut saya yaitu anggaran itu tadi jelas. Jadi kan apakah pengendalian Orites ini diletakkan di luar yang 30 juta itu atau yang untuk diserahkan pada masing-masing kayak gitu. Tentunya kalau awareness-nya itu semua sudah tahu Pak. Sebetulnya ini ini berbahaya. Dan teknologi pengendaliannya semua sudah nampaknya hampir semua paham Pak, tinggal realisasi actionnya saja untuk bisa mengendalikan hama ini gitu Pak kira-kira. Baik Pak Agus. Para pemirsa Eljon, kelihatannya kumbang tanduk ini memberi sebuah tantangan yang tidak kecil, tantangan tidak mudah kita. Kalau salah satu lokomotif sawit Indonesia adalah PPKS lah ya. Nah, PPKS sendiri kira-kira kalau bicara tentang kumbang tanduk ini menjadi prioritas nggak? Atau lebih kepada pembenihan saja atau kecambah? Atau sudah ada kecambah anti kumbang tanduk mungkin Pak? Kira-kira nggak suka pahit gitu ya, tanaman yang dari benihnya PPKS pahit, jadi sehingga mereka tidak mau memakai tanaman itu. Pak ya, kami kan PPKS itu menjalankan tugasnya itu kan dari hulu sampai hilir. Ya.
termasuk hama penyakit ini kan termasuk tugas saya ini. Tugasnya Pak Darto saya dulu itu. Kita harus juga fokus mengendalikan hama-hama utama, salah satunya di Orites ini. Oleh karena itu sebenarnya Pak, itu di peneliti-peneliti hama penyakit itu sudah sepakat juga semua itu yang disampaikan Pak Darto itu. Semua tinggal merangkum menjadi satu di misalnya Dirjen pun membuat buku sakunya, kalau inilah secara standarnya kan begitu. Jadi semua udah sepakat lah itu Pak. Jadi karena apa? Contohnya kalau yang di Ganoderma itu sudah ada Pak, buku sakunya yang terbit oleh Kementerian Pertanian kan ada. Hanya kalau Orites ini belum ada gitu. Jadi tinggal nanti ngundang Pak Darto, Pak Darmono untuk FGD menyusun itu tadi, termasuk yang batang dikubur itu yang di Tembilan itu kan Pak Darto ya kan dulu. Iya, saya ikut ke sana itu. Wah, Pak, dikawal tentara sama polisi, wah ngeri gitu apa itu, gara-gara Orites itu jadinya. Jadi ini Pak, jadi secara umum teknik-teknik itu secara garis besar backbone-nya, kerangkanya sudah ada. Jadi kalau larva ya dikutip di gitu, itu sudah ada sampai pengendalian kuratifnya. Sehingga tinggal nyusun aja ya sebetulnya, sehingga panduan bagi masyarakat atau pekebun sawit sudah ada. Nanti ini tugas Bapak lah ini sama Pak Darmono biasanya ke atas supaya merealisasikan itu. Iya. Saya kembali ke Pak Darmono kalau itu Pak Darmono, Pak Darto atau Pak Agus nih yang punya penelitian. Iya. Iya. Matur nuwun Pak. Silakan Agus. Terima kasih Pak. Jadi memang salah satu pertimbangan dari PSR ini kan awal-awalnya dulu kan bagaimana menyiapkan petani itu supaya tidak kehilangan pendapatan di masa TBM. Salah satu yang diusulkan itu kan memang intercropping, menanam tumpang sari, tanaman sela dan sebagainya. Oleh karena itu beberapa daerah justru memang menganggarkan khusus untuk membantu petani-petaninya, disediakan bibitnya kedelai, jagung dan sebagainya supaya bisa aman. Kalau dilihat dari kajian hama penyakitnya Pak, justru positif Pak. Ini kebetulan saya ikut mengamati. Waktu itu saya diundang intercropping di PSR di replanting Pak. Waktu itu ditanam sorghum Pak, jadi ditanam sorghum. Hanya nanti untuk tanaman sela ini memang harus dipikirkan pasarnya. Itu jadi terus tata niaganya, kemudian kemudahan menanamnya, kemudian kalau bisa ya mudah dan hasilnya tinggi memang gitu. Nah ini yang saya kaitannya dengan hama itu tadi yang saya karena ngamati langsung Pak, itu ditanam sorghum Pak. Jadi ditanam sorghum sama ketela, singkong. Jadi yang ditanami sorghum sama singkong itu tidak terserang Orites Pak. Nah ini karena udah rapat itu bagaimana mau terbang jadi berkurang. Tetapi di sebelahnya yang ini setelah periode berikutnya itu tidak berkurang, nggak ditanam sorghum maupun ketelanya dipanen, serangan Oritesnya datang lagi Pak. Nah ini, jadi itu sebagai penghalang, sebagai khusus untuk Orites untuk justru menyelamatkan tanaman TBM-nya. Nah itu kalau memang harus diatur supaya tidak keoman itu nutupi supaya tidak etiolasi Pak. Itu aja lingkarannya, sehingga dari segi pendapatan petaninya untung, dapat tambahan pendapatan, untung sawitnya juga itu Pak tidak terserang Orites. Orites ini pernah terjadi Pak. Ini pengamatan kami di tebing tinggi sini Pak, di suatu perusahaan. Jadi ini salah satunya manfaat dari tanaman sela ini, bisa mengendalikan hama Orites Pak. Nah, ini kebetulan kita berbicara masalah Orites pula ini, pas pula ini ya gitu. Iya. Jadi artinya di tanaman sela kelihatannya justru bisa menghambat atau paling tidak bisa ada satu barriers ya. Barriers betul. Ya, Nah kira-kira kalau udah jadi tanaman menghasilkan, kira-kira ada barriers lagi nggak yang bisa kita gunakan agar mereka tidak berkembang biak? Iya Pak, kalau udah TM kan sudah ketemu Pak kanopi, jadi kan tanaman sela biasanya tidak sudah sulit untuk berkembang. Hanya sekarang ini Pak,
kami mengembangkan tanaman baru. Nah, gitu yang sekarang baru ketren, Pak. Wah, itu. Jadi kami coba tanam porang, Pak, yang memang tahan naungan. Nah, jadi kan makin berkembang terus, tapi kan ini konteksnya kita mencari tanaman sela yang jangka panjang supaya tambah penghasilan. Kira-kira itu, Pak. Oke, baik Pak. Jadi artinya di tanaman belum menghasilkan, tanaman sela membantu ya menahan atau membuat satu entry barriers mereka untuk bisa mengganggu tanaman kita. Lalu sekarang sedang lagi ada di tepi bagaimana menjaga tanah menghasilkan untuk bisa menjadi entry barriers tadi bagi si kuman tanduk. Nah, kira-kira Pak, kalau mau kasar-kasaran ngomong, mungkin Pak Darmono kali pernah melihat